Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada hari ini tanggal 21 Mei tahun 2022 miladiah, bertepatan dengan 1443 Hijriah, yaitu tanggal 20 Syawal. Di pagi yang baik ini, dengan tidak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kita di tengah kicauan burung di Dusun Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, dan kabar baru buat seluruh pemirsa, Kompleks Pondok Tahfiz Babul Ilmi Bikokoro. Jadi pondok tahfiznya diberi nama Babul Ilmi, tapi masjidnya diberi nama Nurul Ilmi. Yang kita lihat di bawah ini adalah rumah para santri dan para guru, ada rumah pengurus, dan di belakangnya ini ada kebun sayur untuk nantinya buat para santri. Perkembangan terakhir, sementara dibuatkan tempat tidur untuk para santri dan guru di bawah, pemirsa. Pagi yang baik ini saya akan membagikan sedikit bincang-bincang mengenai masalah ilmu tasawuf. Tasawuf ini oleh Al-Kutub Al-Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagaimana yang juga dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan konsep tasawuf sebagai berikut. Tasawuf diambil dari kata as-safa yang bermakna suci. Hati disucikan dengan makanan yang halal, dengan bermakrifat secara sungguh-sungguh dan benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang sufi yang benar di dalam tasawufnya akan mensucikan hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Jadi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, tingkat kesucian tertinggi adalah mensucikan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ia tidak menjelekkan baju, menguningkan wajah, dan lain-lain dengan maksud menghinakan diri pada dunia. Tetapi seorang sufi akan datang dengan kejujurannya dalam mengharap Allah, dengan zuhudnya terhadap dunia, dengan mengeluarkan makhluk dari dalam hatinya, dan dengan mengosongkan diri dari segala sesuatu selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ma'asyiral muslimin, mengatakan, sufi adalah mereka yang selalu berusaha mensucikan zahir batinnya dengan tidak meninggalkan ajaran yang tertuang dalam kitab suci serta sunnah Rasulullah. Sedang tasawuf adalah senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam kebajikan. Saya ulangi, berperilaku benar dan jujur dalam kebajikan, dan berperilaku baik kepada semua makhluk Allah. Sehingga dalam hal ini, bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perilaku sufi tidak terpisah dari konteks hubungan individu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga hubungannya dengan manusia yang harus seimbang. Selanjutnya, di dalam kitab Sir Al-Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani menguraikan makna sufi dan tasawufnya tersebut, bahwa inti dari tasawuf sesuai dengan huruf-hurufnya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini ada penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang huruf-hurufnya. Huruf pertama adalah ta, yang berarti taubah. Pintu taubat adalah selalu merasa khawatir tentang kedudukan dirinya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pengertian taubat di sini meliputi dua macam taubat, yakni taubat lahir dan taubat batin. Jadi ma'asyiral muslimin, taubat lahir diucapkan oleh lidah, taubat batin adalah dibenarkan oleh hati. Dan kalau dia bertobat, tentu dalam hatinya dia merasa takut untuk mengulangi daripada perbuatan dosa dan maksiatnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan taubat lahir adalah
menyesuaikan perbuatan dan perkataan dengan ketaatan kepada Allah dan Nabi-Nya. Sedangkan taubat batin sama artinya dengan tasfiyah al-qalb, penyucian hati dari sifat-sifat yang tercela. Jadi tidak ada lagi sifat teriah, tidak ada lagi sifat sombong, tidak ada lagi sifat serakah, tidak ada lagi sifat iri hati, tidak ada lagi sifat ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin mendapat penghormatan, ingin disebut mulia, dan seterusnya. Untuk kemudian diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Inti dari taubat adalah mengerahkan hati sepenuhnya untuk sampai kepada tujuan utamanya, yakni Allah Al-Haq. Huruf kedua adalah sad, yang berarti safa, yang berarti bersih dan bening. Makna safa di sini juga meliputi dua macam. Safa yakni safa al-qalb dan safa asir. Maksud dari safa al-qalb adalah membersihkan hati dari sifat-sifat manusiawi yang kotor dan kenikmatan dunia. Jadi itu seorang yang tasawuf, dia tidak ada sifat-sifat kotor lagi. Seperti banyak makan dan minum, banyak tidur, banyak bicara dan tidak berguna, cinta harta dan lain-lain. Untuk membersihkan hati dari yang demikian itu, caranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah dengan suara jahar keras sampai pada tingkatan takut sesuai dengan firman Allah. Innamal mu'minuna allazina iza zukira lahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabbilah mereka bertawakal. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 2, ma'asyiral muslimin. Sedangkan maksud dari safa asir adalah mencintai Allah dan menjauhi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara senantiasa melantunkan asma Allah melalui lisannya secara sir. Jadi ini secara rahasia. Apabila keduanya telah dilaksanakan dengan sempurna, maka sempurnalah makam huruf sad ini. Huruf ketiga adalah waw, yang bermakna wilayah, yaitu keadaan suci dan bening dan hening yang ada pada jiwa kekasih Allah. Keadaan ini tergantung pada kesucian seseorang yang tercermin dalam Quran surah Yunus ayat 62 dan 64. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya ulangi. Ala innal awliya ala lahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi wali-wali Allah itu tidak akan pernah bersedih terhadap dunia karena dia sudah mendapat penghiburan, akan diberikan balasan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan surga, dengan dikatakan dalam surah Al-Imran bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Selanjutnya disebutkan dalam surah Yunus ayat 64. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirati la tabadila li kalimatillahi zalika huwal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Jadi Allah menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada wali-wali Allah. Orang yang sampai pada tahapan ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu akan mendapatkan kesadaran dan cinta sepenuhnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga akhlaknya adalah akhlaknya Allah dan segala tindak tanduknya bersesuaian dengan kehendaknya Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berkata, jika aku sudah mencintainya, aku menjadi penglihatan, pendengaran, tangan dan penolong baginya. Huruf yang terakhir adalah fa,
yang melambangkan fana di dalam kebesaran Allah, yaitu pengosongan dan penghapusan segala macam sifat-sifat manusia dengan menyatakan keabadian sifat-sifat Allah, terlepas diri dari makhluk dan kediriannya serta sesuai dengan kehendaknya. Jika sudah demikian, maka kefanaan manusia akan abadi baka bersama Tuhannya dan keridaannya. Pengertian fana menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ini, jika disandingkan dengan pandangan Ibrahim Madhukur ketika mengomentari istilah fananya para sufi falsafi, sangat identik dengan pandangan mereka. Menurut Ibrahim Madhukur, pada dasarnya teori fana yang didengungkan oleh para sufi akhirnya hendak menjelaskan tentang hilangnya kesadaran dan perasaan pada diri dan alam sekitar, terhapusnya seorang hamba dalam kebesaran Tuhan, sirnanya seorang hamba terhadap wujud dirinya dan kekal di dalam wujud Tuhannya setelah melewati perjuangan dan kesabaran serta pembersihan jiwa. Ma'asyiral muslimin, maka disebutkan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 10, makana yuridul azita falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu wallazina yamkuruna sayyiati lahum azabu syadidun wa ma'ru'u ulaika wal yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka asap yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Begitulah ma'asyiral muslimin tentang tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Lain waktu kita sambung, ini sudah 12 menit. Semoga memberi manfaat. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro membagikan. Semoga kita semua adalah orang-orang yang mencintai, membersihkan sir jiwa kita daripada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setidaknya kita berjuang ke sana, membersihkan tubuh kita dari anasir-anasir dosa dan kemaksiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.